Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau Bapa yang sungguh luar biasa mengasihi kami. Engkau memberikan kebenaran di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan, lewat kebenaran-Mu kami semakin mengasihi Engkau, semakin mengenal-Mu. Dan hari-hari ke depan ini semakin kuat kerinduan hati kami untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Mari Roh Kudus tolong kami, pimpin kami, urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari-hari ini hari-hari yang luar biasa cepat sekali saudaraku ya. Kalau saudara dan saya melihat, memperhatikan begitu ya, kita akan merasa hari-hari ini berlalu begitu cepat sekali. Saya merasakan juga demikian, minggu demi minggu sangat cepat sekali ya. Dan mau tidak mau kita harus kembali kepada Alkitab ya. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yesus segera datang kembali ya. Ini harus menjadi perenungan buat semua kita di dalam kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada satu hal yang menarik sekali ketika Tuhan Yesus pada saat sebentar lagi dia akan naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan saya percaya pesan Tuhan ini bukan hanya kepada murid-murid pada waktu itu, tapi kepada kita juga yang hidup di akhir zaman ini. Mari kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Saudaraku, saya akan bacakan ini perikop tentang Roh Kudus ya. Tuhan Yesus ngomong begini, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Saya akan ulang lagi ya. "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Kita pagi hari ini benar-benar merenungkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan saudaraku ya. Dengan jelas sekali firman Tuhan ini mengatakan bahwa Yesus minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Direnungkan benar-benar apa yang Tuhan Yesus katakan, karena ini sangat-sangat penting. Kalau sampai Tuhan Yesus sendiri aja minta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang akan menolong kita, umat percaya, ini berarti benar-benar saudara dan saya ini mesti sadar sesadar-sadarnya bahwa kita butuh penolong. Ya, kita harus renungkan ini saudaraku. Perjalanan hidup kita sampai nanti kita mau ketemu Tuhan, saudara butuh seorang penolong yang lain. Ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan begini, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini penting sekali. Roh penolong atau roh kebenaran atau Roh Kudus yang diminta Tuhan Yesus kepada Bapa itu benar-benar dirindukan menolong saudara dan saya. Nah, nanti kita akan belajar menolong dalam hal apa saja saudaraku ya. Ini banyak sebenarnya, tapi pagi hari ini mungkin kita akan bahas beberapa saja, tidak usah semuanya saudaraku ya. Tapi sekali lagi yang saya tekankan, saudara dan saya mesti merenungkan bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita,
saja itu minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Ya, ini perlu kita sadari sepenuhnya. Kalau sampai Tuhan Yesus saja berdoa seperti ini, berarti sangat penting saudara dan saya menyadari bahwa saudara dan saya butuh penolong. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus, penolong itu menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Ya, yaitu roh kebenaran. Tuhan Yesus mengatakan roh penolong itu roh kebenaran atau roh kudus juga, roh penghibur juga, saudaraku. Ini penting sekali. Yuk sama-sama hari-hari kita merenungkan seberapa besar kita membutuhkan penolong itu, saudaraku. Ini pasti kita renungkan benar-benar supaya kita ini ngerti persis bahwa tanpa pertolongan Roh Kudus, kehidupan kekristenan kita ini dalam keadaan bahaya menurut saya. Ya. Yuk kita baca di ayat 25 dan 26. Ya. Tuhan Yesus ngomong begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Ini kepada murid-murid pada waktu itu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wah, ini peran Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya sangat penting, saudaraku. Dia dikatakan menyertai kita dengan satu tujuan, yaitu dia mengajar kita. Mengajar apa? Mengingatkan tentang apa? Mengingatkan atau mengajarkan apa saja yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Betapa seringkalinya kita lupa. Dan peran Roh Kudus dalam hidup kita adalah mengingatkan. Ini hal yang jadi perenungan saya hari-hari ini. Betapa pentingnya seorang penolong yang lain itu benar-benar berperan kuat di dalam hidup kita. Dan itu butuh respon saudara dan saya. Benar-benar saudara sadar bahwa kita ini butuh penolong. Supaya apa? Penolong itu mengajar kita, mengingatkan kita apa yang sudah Yesus Tuhan sampaikan kepada hidup kita, saudaraku. Ya, ada ayat yang lain lagi. Saudara bisa buka di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 dan 14. Dikatakan demikian. Tetapi apabila ia di sini penolong yang lain tadi datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan kata seluruh kebenaran, bukan sebagian kebenaran. Ya. Memimpin. Roh penolong yang lain itu memimpin saudara. Masalahnya saudara dan saya mau dipimpin atau tidak. Sekali lagi ini benar-benar harus menjadi seruan doa saudara dan saya. Benar-benar minta supaya penolong yang lain ini berperan besar dalam hidup kita. Memimpin kepada seluruh kebenaran. Bukan sebagian kebenaran. Tuhan Yesus ngajar kita, mengingatkan kita bahwa penolong itu sangat-sangat besar perannya dalam kehidupan kita, saudaraku ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ketika kita benar-benar membuka hidup kita
sepenuhnya kepada roh penolong yang lain ini. Penolong yang lain ini. Dia akan memberi revelasi, memberi pewahyuan-pewahyuan tentang hal-hal yang akan datang, saudara. Ini luar biasa sekali. Ya. Dan yang paling menonjol, yang ini, yang roh penolong yang lain yang akan kerjakan dalam hidup saudara dan saya adalah ia akan memuliakan aku, memuliakan Yesus. Jadi penolong yang lain ini berperan luar biasa, mengajar, mengingatkan, memimpin saudara dan saya kepada seluruh kebenaran dengan tujuan supaya hidup saudara dan saya memuliakan Tuhan Yesus. Pagi hari ini yuk sama-sama kita merenungkan akan kebenaran ini, saudara. Betapa pentingnya penolong yang lain itu berfungsi, berperan di dalam hidup saudara dan saya. Ya. Saya tadi awal mengatakan waktu ini begitu cepat berlalu. Saya sangat percaya Alkitab ini ya dan amin. Dia akan segera datang. Dan sebelum dia datang, kedua kalinya ada hal-hal yang terjadi dan itu bisa mengguncang iman saudara dan saya. Tetapi selama perjalanan kalau kita istilahnya membuka hidup kita benar-benar kepada roh penolong yang lain itu, saudara akan semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari semakin mengenal Tuhan. Semakin hari semakin kuat dalam iman percayamu kepada Tuhan. Dan kalau hal-hal yang luar biasa sebelum menjelang kedatangan Tuhan Yesus, ada hal yang mengguncang dunia ini, saudara tidak akan tergoncangkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Kalau demikian rindu Tuhan Yesus berdoa kepada murid-murid pada waktu itu, supaya Bapa mengirimkan penolong yang lain, yang mengingatkan, yang mengajar, yang memimpin, yang menyertai murid-murid pada waktu itu. Sedemikian pentingnya akan peran penolong yang lain dalam hidup murid-murid pada waktu itu. Kami yakin Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa penolong yang lain juga sangat penting dalam kehidupan kami di akhir zaman ini. Tuhan tolong kami supaya seperti kerinduan hati-Mu minta kepada Bapa, demikian pula kami rindukan benar-benar penolong yang lain berperan besar dalam hidup kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang luar biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.